Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya. Shalom Pak. Kali ini ya kita akan belajar seri 120.6 bertekun dalam iman ya. Jadi bertekun di dalam iman ini pelajaran yang sangat penting sekali ya, karena ini esensi sekali dalam kekristenan. Bahkan keselamatan itu pun ya karena kasih karunia Tuhan, kita terima itu karena iman. Nah, jadi bertekun dalam iman ini penting ya, penting sekali kita pahami. Nah, terkhususnya di dalam pelajaran ini kita punya tujuan ya, menunjukkan kepada peserta pentingnya memelihara iman di dalam berbagai realitas kehidupan. Nah, kenapa penting iman? Karena di dalam realitanya ya tidak banyak sekali tidak seperti yang kita harapkan ya. Jadi iman ini penting sekali kita hidup di dalamnya dan bertekun ulet di dalamnya ya. Jadi kalau Ibrani 11 ayat 6 itu berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Bapak Ibu, ya dikatakan begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman itu penting Bapak Ibu, ya. Karena tanpa iman kita ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu imannya apa? Iman kepada Yesus Kristus ya, bukan iman kepada yang lain. Karena dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan gini, kesalehan kita manusia ini seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi bayangkan, bukan baik loh, di atas baik, kesalehan. Jadi itu udah yang paling top itu, di atas ibadah, perbuatan baik dan sebagainya, itu kesalehan. Tapi Tuhan katakan apa? Itu seperti kain kotor. Jadi kesalehan kita tanpa ada Kristus itu nggak ada gunanya. Ya, jadi kesalehan tanpa Kristus nggak ada gunanya. Jadi iman penting sekali, ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, ya, ya, dikatakan apa? Iman adalah suatu sikap hati yang lebih daripada sekedar percaya. Jadi gini, iman itu nggak cukup hanya percaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena iblis pun itu percaya kepada Yesus. Dia anak Allah. Bahkan iblis itu gemetar, takut. Ya. Tapi iblis tidak mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi beriman itu tidak cukup percaya, tapi percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus Kristus. Nah, itulah iman. Ya, jadi dikatakan iman adalah keteguhan hati, ya, keteguhan hati untuk mempercayai hal-hal yang belum terjadi, ya, mempercayai hal-hal yang belum terjadi, terlihat karena mendengar firman Tuhan. Dan kemudian tetap percaya sekalipun dalam situasi yang tidak mungkin untuk percaya. Jadi kalau jelasnya kan begini, ya, dikatakan gini, dalam Ibrani 10:35-34 saya baca cepat ya, dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi iman, ketekunan, percaya, ketekunan, ya, supaya kita memperoleh apa yang sudah dijanjikan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa meneguhkan kedatangannya. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, penting sekali
kita beriman itu percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, bertekun di dalamnya sampai kita memperolehnya. Dan jangan pernah undur diri, ya. Jangan pernah undur. Karena kalau undur, Tuhan tidak berkenan. Nah, ini penting sekali. Ya, iman tidak cukup hanya percaya, tapi harus mempercayakan diri dipimpin oleh Tuhan. Nah, iblis percaya, tapi iblis sama sekali tidak mempercayakan diri dipimpin oleh Kristus. Ya. Nah, selanjutnya dikatakan apa? Ya. Iman, ya, iman dikatakan iman pertama, hakikat iman. Ibrani 11 ayat 1. Apa sih hakikatnya atau definisi iman itu apa sih? Nah, ya. Definisi iman itu apa sih? Ya, atau hakikatnya apa iman itu? Nah, jelas itu ada di Ibrani 11 ayat 1, ya. Iman adalah sikap hati, ya, keputusan dan tindakan dalam percaya dan taat kepada Tuhan. Kita memiliki hal itu sekalipun seringkali berlawanan dengan logika manusia. Nah, dalam definisinya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman, Bapak Ibu, itu dikatakan apa? Dasar, ya, pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar kita itu, iman kita itu kepada Kristus, Bapak Ibu. Ya, bukan kepada yang lain. Kepada Kristus saja. Nah, dasar Kristus inilah, ya, yang membuat kita punya pengharapan, ya, ya, dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Contoh, kita harapkan apa? Hidup kekal, masuk surga, ya, hidup sejahtera, atau apapun. Dasarnya apa sih? Yang menjadi dasar apa pondasinya? Satu saja, Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus. Walaupun kita tidak melihatnya hari ini, tapi kita percaya, ya, akan suatu pengharapan itu. Ya. Dan bukti iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat, Bapak. Ya. Karena kalau pengharapan itu sudah kelihatan, ya tidak perlu lagi diharapkan. Ya. Nah, lalu yang kedua, iman itu bertumbuh karena apa sih? Tolong diingat, ya. Biasa memang ada dua, ya, tapi di sini kita sampaikan tiga. Iman itu tumbuh bukan karena kesaksian, Bapak Ibu. Seberapa banyak pun Bapak Ibu lihat kesaksian orang, nggak akan pernah menumbuhkan, mempertebal imanmu. Tapi kalau kesaksian diri kita sendiri bersama Tuhan, iya. Ya. Nah, jadi iman itu bertumbuh pertama dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi penting sekali membaca firman setiap hari. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bukan firman yang lain, ya, apalagi mantra, kata-kata motivasi. Enggak, kata-kata motivasi enggak akan mempertebal iman kita. Ya. Firman Tuhan yang membuat iman kita bertumbuh semakin kuat. Nah, yang kedua, iman bertumbuh dari kesukaran aniaya. Jadi, pengikut Kristus, Bapak Ibu, jangan heran kalau dianiaya, kalau mengalami aniaya. Jangan heran, Bapak Ibu. Itu bagian dari kehidupan kekristenan. Jadi kalau ada mengatakan, aku tolak setiap masalah aniaya dalam nama Tuhan Yesus, enggak benar itu doanya. Ya. Karena aniaya itu bagian dari kehidupan orang Kristen. Kenapa? Karena Yesus lebih dahulu merasakannya. Kita sebagai murid tentu akan mengikutinya. Ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12 berkata begini,
memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kalau ada aniaya, tapi aniaya karena mengikut Kristus ya, karena melakukan yang benar ya, bukan aniaya karena mencuri masuk penjara, itu tidak mempertebal iman kita. Tapi ketika kita hidup di dalam kebenaran mengikut Yesus, kita dianiaya karena kita melakukan kebenaran, orang tidak suka, lalu orang menganiaya kita, itu akan membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam penyertaan bersama Kristus. Ya, jadi doanya bagaimana? Ya doanya, sertai aku Tuhan, mampukan aku menghadapi masalah ini dan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, itu doanya. Kenapa? Karena Tuhan sertai, Dia Immanuel. Ya, Tuhan beserta kita, bahkan Tuhan ada di dalam diri kita. Ya, jadi mampukan, berikan hikmat, marifat, kesanggupan. Nah, itu doanya, ya. Nah, jadi jangan ditengking masalah ya, karena masalah bagian dari kehidupan kekristenan. Nah, yang ketiga, iman dibangun saat berdoa dalam bahasa roh. Nah, ini yang ketiga, biasanya dua, tapi ini di sini tiga ya Bapak Ibu ya. Biasanya pendengaran firman Tuhan dan aniaya atau kesukaran. Tapi tiga itu secara pribadi juga ada dikatakan begini, ketika kita berdoa dalam bahasa roh. Ya, dalam 1 Korintus 14 ayat 4 berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi waktu kita berbahasa roh, Bapak Ibu, bahasa roh kita itu bukan untuk orang. Karena tidak ada yang mengerti artinya. Tapi kita lagi berkata-kata dengan Tuhan, karena kita tidak bisa lagi berdoa dengan akal budi. Maka roh kita, ya, yang berdoa kepada Tuhan. Ya, tentu melalui Roh Kudus yang memampukan. Ya, nah bahasanya kita tidak mengerti karena itu membangun diri kita. Kalau nubuat itu membangun jemaat, berkhotbah, mengatakan kebenaran firman Tuhan, engkau akan naik tidak turun, engkau menjadi kepala bukan ekor. Nah, itu bernubuat kepada seseorang, itu membangun jemaat. Tapi bahasa roh itu membangun iman kita kepada Tuhan. Ya, nah. Lalu, kalau begitu tindakan iman dan dampaknya apa sih? Nah, kalau kita melakukan suatu tindakan dengan iman, lihat tadi ya, kita melakukan sesuatu tidak dengan iman, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan dengan iman, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita melakukan sesuatu dengan iman, tindakan iman ini apa sih dampaknya? Nah, ada contoh-contoh Bapak Ibu. Contoh Habel, waktu dia mempersembahkan korban yang terbaik dari korban hewan, dari peliharaannya yang terbaik. Lalu Kain saudaranya dari hasil tanamannya, tumbuh-tumbuhan. Tuhan berkenan kepada Habel dan tidak berkenan kepada persembahan Kain. Kenapa? Karena Habel melakukannya dengan iman. Apa buktinya? Dia memberikan yang terbaik. Nah, kenapa? Karena firman Tuhan kata apa? Kalau engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah seolah-olah engkau melakukannya untuk Tuhan. Nah, kalau engkau melakukannya untuk Tuhan, pasti yang terbaik. Ya, dia raja di atas segala raja. Kita nggak mungkin memberikan yang nggak terbaik untuk raja. Ini lebih dari raja. Ya, nah, Nuh apa sih? Ya, dia sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Aku akan memberikan apa? Aku akan menghukum dunia ini dengan air bah. Nah, Nuh dan ke-7 keluarganya, 8 yang diselamatkan, yang lainnya mati. Ya, lakukan sungguh-sungguh, percaya. Abraham apa? Oh, Abraham mentaati panggilan Tuhan. Keluar dari Ur Kasdim, ya, dari Haran, pergi ke tanah yang kujanjikan. Dia taat. Abraham mewarisi janji Tuhan. Lalu Abraham juga lulus ujian, mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang tersayang, Ishak. Nah, Abraham percaya itu, lulus dari ujian itu, ya, dia menjadi sahabat Tuhan. Ya, lalu Ishak bagaimana? Apa yang dilakukan Ishak dengan imannya?
Ya, dia menubuatkan berkat dalam kemustahilan. Ya, terjadi sesuatu dengan nubuatannya. Nah, Yusuf bagaimana? Yakin bahwa rancangan Tuhan itu akan terjadi, walaupun dia harus dijual oleh saudara-saudaranya, dia harus pergi ke Mesir, lalu dia difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan penjara, terus sampai dia menjadi orang kedua di Mesir. Wah, dia setia dengan imannya. Ya. Apa akibatnya? Ya, terjadi sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Ya. Nah, Musa, bagaimana dengan Musa? Ya. Apa iman yang dilakukan Musa? Ya, menolak kehidupan kafir ya di Mesir. Sekalipun mengandung kenikmatan, ya. Ya, di Mesir itu menggambarkan dunia ini, hari ini. Apapun ada di situ. Tapi Musa mau keluar dari kenikmatan dunia itu. Dan dia dipilih menjadi pemimpin. Yosua juga begitu. Memuji dan menyembah Tuhan. Setia memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam dan merenungkannya. Ya. Dampaknya apa? Memperoleh kemenangan. Daniel gimana? Tetap teguh di tengah masalah. Daniel katakan begini, khususkan bagiku jangan aku dikasih makanan-makanan raja-raja itu yang memabukkan, yang demikian. Walaupun itu dia digoda dengan makanan-makanan raja yang nikmat-nikmat, tapi dia menyisihkan dirinya sendiri untuk tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tetap percaya dengan imannya, bertindak dengan imannya. Lalu apa? Dia dimuliakan Tuhan, menjadi orang kepercayaan. Ya. Nah, itu tindakan dan dampak dari iman. Nah, sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu. Hari ini kan kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini ternyata realitanya tidaklah semuanya seperti yang kita harapkan. Tidak enak-enak saja. Ini hari ini pandemi luar biasa, menggoncang kehidupan perekonomian, usaha, kesehatan, keluarga. Wah, luar biasa. Jadi realitanya bagaimana? Diperhadapkan dengan iman. Nah, ini ya. Filipi 4 ayat 12-13 berkata ini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ini Paulus bilang. Ya. Kelebihan aku tahu, kelimpahan aku tahu, kekurangan aku tahu, penderitaan aku tahu. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Paulus tahu Bapak Ibu. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, Paulus luar biasa. Dari orang yang tadinya membenci kekristenan, mengejar-ngejar pengikut Kristus, dibunuh, dianiaya dan sebagainya, Tuhan pakai menjadi alatnya untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di luar Yahudi. Dia tahu segala penderitaan dan kelebihan. Dia anak orang kaya, Bapak. Dia pembesar, dia ahli. Tapi dia katakan apa? Kelaparan aku alami, siksaan aku alami, kekurangan aku alami. Waduh, banyak. Tapi dia katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Yesuslah yang memberi kekuatan. Paulus luar biasa. Ya. Nah, realita kehidupan yang kita hadapi apa sih? Perhatikan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka bumi dikutuk, tanah dikutuk. Hasilnya tidak lagi maksimal, harus dengan kerja keras orang baru mendapatkan hasil. Ya. Kejatuhan manusia dalam dosa, kita hidup di bumi yang terkutuk akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, Roma 8:22-23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita menerima seluruhnya sempurna, 1 Tesalonika 5:23,
sampai suatu kelak didapati ya roh, jiwa dan tubuhmu sempurna tak bercacat celah pada hari kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, kita bertemu dengan Yesus, kita ini lagi menunggu Bapak Ibu. Dan kita juga merasakan, kita juga mengeluh dan sebagainya. Kita merasakan dunia ini tidak enak, Bapak. Tapi percayalah dengan iman, ya, bersabar, ulet, tekun menantikannya. Sampai nanti kita bertemu dengan Yesus Kristus. Jangan pernah undur, ya. Yang kedua, sistem dunia, suka tidak suka, kita ini bukan tinggal di ruang hampa atau sendirian atau di hutan, enggak. Kita hidup di masyarakat yang ada sistemnya, di mana kita ada di dalamnya, yang kita tidak bebas dari sistem itu. Nah, dikatakan apa 1 Yohanes 5:19? Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Perhatikan ya, untuk sementara waktu. Ya, untuk sementara waktu, ya, untuk sementara waktu kita ada di dunia ini, di mana dunia ini dikuasai oleh iblis untuk sementara waktu. Walaupun secara keseluruhan tetaplah Tuhan yang berkuasa, tapi sementara waktu ini iblis yang berkuasa. Nah, kita ada di dalamnya. Bagaimana kita melawan itu? Firman Tuhan katakan gini, musuh kita bukanlah darah dan daging, bukan manusia yang nampak, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat. Nah, iblis. Bagaimana kita melawannya? Yang tidak nampak itu. Nggak bisa dengan fisik, tapi dengan iman. Ya. Nah, lalu realita kehidupan ini apa? Untuk menyatakan pekerjaan Allah. Hanya melalui pergumulan kemenangan kita di dalam Tuhan bisa dinyatakan, dimanifestasikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hidup berhadapan dengan masalah, kita tekun dengan iman, dan kita tampil sebagai pemenang, maka ini bisa kita saksikan, kita bisa sampaikan kepada orang lain, bisa juga membuat orang lain mengerti bahwa ketika kita setia di dalam Tuhan, maka kita akan tampil sebagai pemenang. Ya, Yohanes 9 ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi ini murid bertanya gini, ada orang buta yang sejak lahir bayi. Murid tanya, guru, ini orang buta karena dosa bapaknya, orang tuanya, atau dosa dia? Tuhan Yesus bilang gini, bukan dosa orang tuanya, bukan dosa dia juga. Tapi ini semua ya untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan. Nah, jadi hari ini pun Bapak Ibu, kalau kita mengalami masalah, ya, pastikan kita hadapi dengan iman bersama Kristus, kita akan tampil sebagai pemenang, dan itu untuk menyatakan pekerjaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan melalui kita, di mana kita sanggup menghadapinya dan tampil sebagai pemenang. Ya, nah ini penting. Nah, yang selanjutnya, kalau begitu, ya, dikatakan apa? Ya, ujian dan godaan yang sering terjadi di dalam hidup manusia. Nah, bedakan ujian, bedakan cobaan. Ya, Tuhan tidak mencobai kita, Bapak Ibu. Ya, iblis yang mencobai. Jadi nggak pernah begini, Tuhan singkirkan cobaan ini, enggak. Tuhan enggak kurang kerjaan, Tuhan enggak pernah. Tapi Tuhan menguji, iya. Supaya apa? Supaya kita naik kelas. Iman kita itu naik kelas. Tapi cobaan tidak pernah datangnya dari Tuhan, ya. Nah, jenis-jenis ujian ini penting. Tujuannya untuk kita naik level, iman kita naik dan kita tampil sebagai pemenang. Nah, jenis-jenis ujian, pertama ujian waktu. Ingat, segala sesuatu yang kita hadapi atau yang kita harapkan umumnya tidak langsung selesai atau langsung dijawab. Butuh waktu. Nah, sampai kita memperolehnya,
memperoleh jawabannya atau masalah itu selesai, itu butuh waktu, Bapak Ibu. Nah, di sini iman kita diuji, Bapak Ibu. Ya. Galatia 6:9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi, jangan bosan-bosan berbuat baik, Bapak Ibu. Karena kalau sudah waktunya, ya, dia akan berbuah. Ya, itu akan kita rasakan. Nah, ini sebentar lagi waktunya habis, nanti kita masuk ke satu lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, ujian firman Tuhan. Nah, apa itu maksudnya? Yosua 1:8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian pekerjaanmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, jadi apa yang difirmankan Tuhan itu, kalau kita tetap setia memperkatakannya, merenungkannya, dan melakukannya, percayalah, perjalanan hidup kita ini akan berhasil dan beruntung. Ya, ini ujian firman, Bapak Ibu. Apakah yang kita perkatakan firman itu kita imani atau tidak? Karena firman itu akan mengerjakannya, tapi butuh proses waktu. Ya. Nah, yang ketiga, ujian karakter. Nah, apa itu ujian karakter? Waktu kita lahir baru, Bapak Ibu, roh kita sudah diselamatkan. Tapi jiwa kita, karakter tabiat kita itu proses, Bapak Ibu. Disanctification, dikuduskan oleh Roh Kudus dan kita, bekerja sama dengan kita. Tadinya nggak sabaran, mulai diajar untuk sabar. Tadinya malas, jadi rajin. Tadinya pemarah, jadi tidak pemarah. Jadinya pendendam, tidak pendendam. Nah, itu karakter diproses, Bapak Ibu. Ya, Daniel 1:8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi karakter Daniel lagi dibentuk, Bapak Ibu. Walaupun godaan itu banyak, Bapak Ibu. Karena ini di istana raja loh. Ya. Tapi lihat, karakter Daniel dibentuk dan dia nggak goyah. Dan dia tampil sebagai pemenang. Ya. Nah, selanjutnya ujian motivasi. Ya. Nah, motivasi ini juga diuji, Bapak Ibu. Ya, Matius 6:56. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa, motivasinya benar dulu Bapak Ibu. Ya. Jangan motivasinya untuk dipuji orang, ya. Dianggap orang kita ini luar biasa, alim dan sebagainya. No. Ya. Nah, nanti akan diuji itu. Doa kita, pengharapan kita, iman kita itu akan diuji. Tulus murni baik enggak motivasinya, atau motivasinya untuk menyombongkan diri. Ya. Nah, ini penting kita pahami. Ya. Nah, yang selanjutnya, nah, ada ujian padang gurun, Bapak Ibu. Hari ini pandemi kita masuk dalam ujian padang gurun, ya. Padang gurun itu nggak enak, Bapak Ibu, panas, ada binatang berbisa, malam dinginnya nggak tanggung, siang panasnya nggak tanggung, arahnya nggak jelas kemana, ada badai pasir. Nah, itu ada ujian padang gurun. Dan Ulangan 8:15-16. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu
dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Wah, tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhir. Jadi perhatikan, ujian padang gurun hari ini supaya membuat kita rendah hati dan kita bersandar hanya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Ya, itu iman lagi diuji di padang gurun. Ya. Nah, lalu dikatakan apa? Ujian salah pengertian. Oh, kok ada ujian salah pengertian ya? Ya, Yohanes 8, 25-26 berkata begini. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Ya, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi, banyak orang-orang berbondong-bondong mengikut Yesus karena sudah melihat Yesus membuat ya 5 ketul roti dan 2 ikan menjadi 5.000 orang makan. Nah, jadi mereka tanya, Guru, dari mana engkau kok sudah tiba di sini? Nah, salah pengertian. Karena Yesus tahu mereka mengikut Yesus bukan karena tanda-tanda itu, tapi karena mereka sudah kenyang. Mereka berharap kalau ikut Yesus pasti kenyang, gitu ya, pasti enak. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Lalu ujian kesabaran. Apa itu ujian kesabaran? Ya, Ayub Bapak Ibu. Ayub itu hartanya sampai habis, ya anaknya borok, dihina temannya, disuruh istrinya mengutuk Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu, di masa susah penderitaan, Ayub tetap berusaha untuk hatinya percaya tetap kepada Tuhan. Dan tahu akhirnya apa? Ayub diberkati berkali lipat. Ya, setelah dia lulus dari ujian kesabaran. Nah, hari ini pun kita lagi diuji Bapak Ibu, kondisi pandemi ini. Ya. Ya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Nah, lalu ujian kegagalan. Ya, ujian kegagalan. Maksudnya gimana? Ada suatu saat Bapak Ibu kita gagal. Ada suatu saat kita gagal. Di dalam penyertaan kita bersama Kristus. Ada saatnya. Makanya Petrus, Tuhan suruh. Kemari. Petrus katakan, Tuhan, aku mau jalan ke tempatmu. Di atas air kan? Di atas danau Galilea itu. Ya, kemari gitu. Nah, Petrus jalan pada saat perjalanan pertama dan kedua dia bisa, tapi setelah dia lihatnya kiri kanan, wah ini danau. Pada saat itu imannya goncang dan dia mulai tenggelam. Lalu diselamatkan oleh Yesus. Artinya Bapak Ibu, di dalam penyertaan kita follow Jesus, bisa saja suatu kali kita jatuh. Tapi jangan kecewa, atau patah semangat, atau kepahitan, lalu undur diri. Jangan. Segera cari Yesus, bertobat, minta ampun, kerjakan lagi Bapak Ibu. Ya, pelayananmu bersama Yesus. Ya, kita masih di dunia, masih mungkin kita jatuh, dan sangat mungkin jatuh. Tapi perhatikan, Dia Tuhan yang setia. Yang dia tetap akan mengampuni ketika kita datang minta ampun. Syaratnya kita sadar dan kita merendahkan hati kita dan minta ampun kepada dia. Dia setia dan dia akan mengampuni. Ya. Nah, ini penting ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau tadi ujian
itu datangnya dari Tuhan, ya. Tapi kalau godaan, ini nggak dari Tuhan, Bapak Ibu ya. Ini dari iblis, dari dunia ini, ya. Nah, jadi godaan ini hati-hati ya. Kalau godaan ini, Bapak Ibu, ini bukan dari Tuhan, ya. Ini bukan dari Tuhan, ya. Jadi ujian dan godaan yang sering terjadi dalam hidup manusia. Jadi kalau godaan ini, ya datangnya dari dunia ini, ya datangnya dari iblis, Bapak Ibu. Nah, ini harus benar-benar kita lawan, ya. Nah, jenis-jenis godaan itu seperti apa sih? Nah, kalau sering dikatakan gini, ta dan sebagainya lah. Nah, pertama itu godaan kekayaan, harta. Ya. Apa itu? Ya, kalau kita sudah kaya Bapak Ibu, atau kita mengejar kekayaan, kadang kita lupa firman Tuhan. Ya, bisa jadi kita korupsi, mencuri, atau habis waktu nggak pernah lagi ke gereja, atau karena tokonya rame, nantilah. Nah, kekayaan harta ini Bapak Ibu bisa membuat ya atau menggoda ya diri kita sehingga iman kita menjadi kecil atau iman kita itu ya mati Bapak Ibu. Karena kita nggak percaya lagi bersandar kepada Tuhan. Jadi kekayaan hati-hati. Anak Tuhan sering berdoa, Tuhan berkati kehidupan kami, keuangan kami, ya berikan kami mobil, rumah dan sebagainya. Nggak salah sih. Tapi pada umumnya hati-hati ketika Tuhan sudah kasih, malah jadi lupa sama Tuhan. Tadinya doanya apa Tuhan? Berkati toko usaha kami, supaya laris manis banyak pembeli. Nanti kalau sudah laris manis Tuhan, aku akan memberkati gereja, aku akan melayani Engkau. Lalu suatu saat, wah rame tokonya Bapak Ibu. Ya, rame tokonya luar biasa. Banyak rezeki harta. Pada saat rame tokonya, hari Minggu pun nggak ke gereja. Karena hari Minggu ternyata paling banyak pengunjung pembeli. Nah, jadi hati-hati godaan harta, kekayaan, ini hati-hati. Kedua, kejayaan, tahta, ya posisi, kedudukan. Wah, tadinya masih karyawan biasa, rajin gereja, pelayanan, naik jadi manajer, masih rajin pelayanan, ya naik jadi general manager, mulai kurang pelayanan karena sibuk kan, kunjungan dan sebagainya. Wah, sudah jadi bos, wah udah nggak pelayanan lagi, karena sudah nggak ada waktu, terlalu sibuk, ya. Nah, godaan-godaan ini harus menjadi perhatian kita, ya. Di dalam pengiringan kita kepada Kristus, dalam kehidupan kita untuk setia dan tekun di dalam iman. Ya, hati-hati Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak Tuhan hari-hari ini yang undur dalam pelayanan, undur di dalam iman kepada Kristus karena kekayaan dan harta. Kenapa Tuhan katakan begini? Lebih susah orang kaya masuk surga daripada unta masuk lubang jarum. Unta masuk lubang jarum kan rasanya mustahil, Bapak. Tapi Tuhan katakan bisa. Itu lebih mudah daripada orang kaya masuk surga. Coba bayangkan itu. Kok orang kaya bisa susah masuk surga ya? Karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana yang kau anggap bernilai, di situ hatimu. Yang menjadi hartamu yang berharga itu apa? Harta atau Tuhan? Nah,
Dan Tuhan itu Allah yang cemburu, yang tidak mau diduakan. Kita lagi bicara iman, bertekun dalam iman. Ya, jadi hati-hati dengan ya, hati-hati dengan harta. Yalah, nanti kalau emang siap 60. Nah, yang ketiga, Ya. apa godaan? Nanti 60 Nah, kan? hari ini Bapak Ibu, Langsung ke sini nanti pulang. hidup di dunia ini Tahu. dengan kehidupan hedonisme yang serba menggiurkan, yang serba nikmat, serba Ya, nanti 60 ya. poya-poya. Wah, kehidupan yang seperti ini Bapak Ibu, Dijenguk, itu ya. sangat-sangat menggoda. Oh, pindah mengurus jauh ini dulu mah. Ya, seperti seksualitas, makan, minum, poya-poya, kehidupan kota metropolitan, yang semuanya ada. Kalau di Jakarta, Bapak Ibu, semuanya apa? Ada. Yang nggak pernah kita bayangkan ada. Nah, itu sangat menggoda sekali. Kalau di Pekanbaru pun sebenarnya sudah juga luar biasa ya. Narkoba, Riau, Pekanbaru termasuk jalur perdagangan narkoba. Hah? Iya. Ya. Apapun ada di kota-kota besar, Bapak Ibu. Kehidupan metropolis sangat Tapi jabu menang tem angkringan. Kalau kita tidak bertekun di dalam iman, kita bisa jatuh. Dong jauh iso. Jadi hati-hati pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Indomaret. Jadi kebiasaan kita yang baik bisa rusak karena kehidupan hedonisme. Siram, ya aku gelasan. Siram. Jadi Bekasi itu etika do ninna. harus Etika do etika. kita perhatikan ya. Dia eki do di Ya, kecil. sebentar ya. Kita di Jadi, kecil. Ini penting sekali ya kita Biang pinang kursi. kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, lalu kalau begitu tadi kan realitanya seperti itu ya. Ya, realitanya kehidupan hedonisme godaannya, lalu harta, kedudukan, ya itu menggoda. Dan itu realita ada Bapak Ibu. Jangan dibilang nggak ada, ada. Ya, ada itu. Kita hadapi. Nah, sekarang pertanyaannya, sikap kita gimana? Lari, ngumpet, atau gimana? Ya. Nah, pertama, ya, dikatakan hadapi kenyataan Bapak Ibu. Kenapa tadi doanya kita bukan Tuhan ambil pusing, tengking masalah tidak ada. Tapi doa kita apa? Mampukan Tuhan, berikan hikmat marifat, berikan kekuatan. Nah, untuk apa? Hadapi. Ya, hadapi. Nah, jadi kita hadapi Bapak Ibu. Nah, lalu dikatakan apa? Ya. Ada ibana kita Natal tuh. Ibana kita Natal. Bentar ya. Nah, Ibrani 2 ayat 2, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, nah artinya apa? Kehidupan yang sukar ini Bapak Ibu, asal kita ada di dalam kebenaran, kita hidup di dalam iman, itu ada reward dan punishment. Ya.
asal kita tetap tekun menghadapinya. Ya. Jadi jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari masalah. Hadapi, fight bersama Kristus. Dan percayalah, kita akan tampil sebagai pemenang. Ya, amin. Ya. Nah, jadi hadapi. Realitanya hadapi. Yang kedua, tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu, bertekun dalam iman karena diharapkan kita tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Perhatikan Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nggak boleh ragu-ragu. Full segenap hati. Iman di hati kita ya. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan bersandar kepada pengetahuan, kepintaran kita saja. Tetapi akuilah dia dalam segala tingkah laku kita. Apa yang kita percayai, ya kita lakukan Bapak Ibu. Ya, tingkah laku kita tentu seturut dengan apa iman kita. Dan lihat, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ya, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Jadi kalau kita mau ke kiri ke kanan yang salah, Tuhan akan ingatkan, Tuhan akan luruskan jalan kita supaya kita berhasil. Nah, sikap kita yang ketiga apa? Bersukacita senantiasa dan mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi. Memang nggak enak Bapak Ibu, tapi Tuhan katakan apa? Bersukacitalah, mengucap syukurlah. Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita ini dipanggil, dipilih, Bapak Ibu. Kalau begitu, percayalah, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Karena Dia ada dalam diri kita melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itu roh yang lebih besar daripada roh di dunia ini. Ingat, ya tadi dikatakan apa? Musuh kita bukan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat. Itu semuanya roh. Nah, gimana cara melawannya? Ya dengan roh, Bapak Ibu. Di mana kita punya roh di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang lebih besar daripada roh-roh tadi. Ya kita akan menang Bapak Ibu. Tapi kalau kita lawan dengan kekuatan kita, nggak bisa. Penguasa-penguasa roh-roh jahat itu nggak bisa dipegang Bapak Ibu, nggak bisa dilihat. Gimana cara melawannya? Hanya dengan doa, dengan iman, dengan Roh Kudus kita sanggup. Ya. Nah, jadi Tuhan akan berikan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, lalu apa sikap kita selanjutnya? Bertekun di dalam doa. Bapak Ibu, jangan pernah henti-henti berdoa. Terus. Karena doa itu seperti bernafas. Kalau kita bernafas berhenti, mati. Kalau kita berdoa berhenti, ya kita nggak berhubungan dengan Tuhan. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Pendek sekali ayatnya ya. Hanya 2 kata. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kalau tetaplah artinya terus tekun berdoa. 5. Memiliki hati yang mengampuni. Kita bersama Yesus Bapak Ibu ampuni. Lukas 23:34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya." Yesus ketika Dia disalib, Dia katakan begini kepada tentara-tentara yang menyalibkannya. Mereka ini nggak mengetahui apa yang mereka lakukan. Maka Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu
apa yang mereka perbuat. Kalau Tuhan saja Maha Pengampun, mau mengampuni, apalagi kita, Bapak Ibu. Maka milikilah hati yang mengampuni. Ya. Nah, bersabar dalam penderitaan. Buah-buah roh, Galatia 5:22-23, sabar, ya, kasih, sukacita, damai, lemah lembut, penguasaan diri, semuanya. Sabar termasuk. Ya. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sebenarnya kata dicobai di sini Bapak Ibu, ini kurang tepat ya, tapi diuji. Karena sekali lagi tadi, Tuhan tidak mencobai. Ya. Jadi kalaupun kita diuji, tidak melampaui kekuatan kita. Dan ujian itu untuk kita naik tingkat, naik level. Ya. Pada waktu kamu dicobai atau pada waktu kamu diuji, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percayalah, bersama Kristus kita sanggup. Amin. Ya, bersama Kristus kita sanggup. Ya, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. 7. Tetap memperkatakan janji-janji Tuhan. Ya. Tetap perkatakan janji-janji Tuhan. Gimana cara memperkatakan janji Tuhan? Ya, tadi harus rajin baca firman, ya. Supaya tahu ketika kita berhadapan dengan musuh, oh pakai ayat apa. Ya. Kalau kita menghadapi musuh ujian ini, kita pakai ayat apa. Kan? Ya, kita akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita menjadi kepala bukan ekor, kita naik tidak turun. Ya. Tuhan menyertai, Dia adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Kalau kita lagi sakit, kita lagi berkekurangan, Dia adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia. Kita harus perkatakan itu Bapak Ibu. Dan perkatakan janji itu sampai kita memperoleh. Ya. Yosua 1 ayat 48, janganlah engkau lupa memperkatakan, ayat 8 ini ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Bapak Ibu mau berhasil beruntung, ya, mau berhasil atau beruntung, jangan lupa memperkatakan. Memperkatakan itu artinya apa? Tentu setelah kita baca Bapak Ibu. Nggak mungkin kita memperkatakan kalau kita nggak pernah baca. Apa yang mau kita perkatakan? Karena yang diperkatakan adalah firman. Kalau firman ada di Alkitab, supaya tahu ya diperkatakan, dibaca berulang-ulang kali, direnungkan, dipengerti sampai menjadi rema. Setelah kita mengerti, kita perkatakan dan hidup di dalamnya. Ya. Lakukan. Ya. Maka janji Tuhan apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow, luar biasa. Jadi kalau Anda nggak pernah memperkatakan firman, karena nggak pernah baca firman, ya gimana janjinya? Janji yang mana? Ya. Tuhan katakan apa? Jika engkau percaya dan dibaptis, maka engkau akan diselamatkan. Roma 10:9-10. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Proklamasi. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Perkatakan, itu iman bahwa kita ini diselamatkan. Efesus 2 ayat 8. Kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang bermegah diri. Jadi keselamatan itu karena kasih karunia saja yang kita terima dengan iman. Wow, itu membuat kita iman, percaya. Jadi kalau kamu mati nggak, masuk surga nggak kalau hari ini? Yes. Ya yesnya gimana? 100%. Loh, kok 100%? Karena kamu masih berdosa. Karena Kristus yang menyelamatkan saya menerima kasih karunia, bukan karena perbuatan. Harus berani begitu Bapak Ibu. Jangan ditanya, ya belum tentu sih, bisa jadi, bisa tidak. Kalau perbuatan baik saya banyak, dosa sedikit, iya, nggak bisa begitu ya. Ini bicara iman, bicara kepastian. Di dalam Kristus ada kepastian. Nah, terakhir Bapak Ibu, kalau begitu, apa berkat-berkat bagi yang bertekun?
Pertama, masalah itu mendewasakan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dengan problem masalah aniaya, ujian dan cobaan, kalau kita bisa lulus Bapak Ibu, itu akan mendewasakan kita. Ingat, yang ketemu dengan Kristus, sang mempelai laki-laki adalah mempelai wanita. Mempelai wanita itu pasti yang dewasa. Ya, karakternya serupa dan segambar dengan Kristus, segambar dengan anaknya, yaitu Yesus. 1 Petrus 1 ayat 6-7, bergembiralah akan hal ini sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Jadi Bapak Ibu, pencobaan hari ini, berbagai pencobaan, kita memang berduka cita. Tapi setialah terus. Murni imanmu. Ya, seperti emas yang dibakar, yang semakin murni. Sampai suatu saat kita memperoleh kemuliaan itu ketika Yesus datang. Ya. Nah, berkat dari bertekun adalah kemenangan kita menjadi kesaksian dan berkat. Jadi kalau kita lolos Bapak Ibu, dan kita tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, maka ini menjadi kesaksian bagi orang. Kita bisa bersaksi, bersama Yesus saya menang, saya sanggup, saya lolos dari sini, saya ini. Dan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Kejadian 45 ayat 4-5, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat, ketika Yusuf setia, walaupun pencobaan ujian, tapi dia lolos dan dia tampil sebagai pemenang menjadi orang kedua di Mesir. Dia menjadi berkat dan menjadi saksi, kesaksian bagi saudara-saudaranya dan bagi bangsanya, ya, bangsa Israel. Ya, lalu kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu, kalau nggak ada ujian, nggak ada pencobaan, kita ini nggak bisa merasakan kuasa Tuhan. Tapi ketika engkau lolos dari ujian, pencobaan, engkau akan merasakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Sama, waktu saya kena sakit COVID, Bapak Ibu, ya, mujizat terjadi, 13 hari saya sudah pulih, tapi butuh waktu sampai 21 hari sehat full. Saya tampil sebagai pemenang, Bapak Ibu. Karena banyak yang kena sakit COVID, meninggal, tidak punya kesempatan. Ini bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan bisa menyatakan Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, jadi Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan Bapak Ibu, setia sampai akhir, maka akan indah pada akhirnya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya pikir ini simple, tapi saya berharap Bapak Ibu nanti ulang-ulang lagi ya. Kalau Bapak Ibu bisa pahami, ini luar biasa, membuat iman kita kuat, bahkan hari ini kita semangat beribadah. Ya, ingat hari-hari ini, pandemi ini, kalau kita nggak punya gairah passion bersama Tuhan, beribadah pun malas Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita punya gairah, punya iman, kita pengen hari Minggu. Ya, ya. Itu saja Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya masih bisa, mungkin 5 menit, kalau tidak ya kita akhiri. Ya. Ada yang mau bertanya? Oke. Ya, Ibu Lili Panggabean. Silakan. Ya Pak, izin tanya Pak. Ya, Pak. Kan kita lagi bahas tentang iman nih Pak.
Ya. Di Alkitab kan ada tuh dibilang, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka engkau bisa memindahkan gunung ini, menyuruh gunung untuk pindah gitu kan Pak ya. Ya. Jadi yang jadi pertanyaan tuh gini Pak, saat kapan kita tahu bahwa kita itu, iman kita tuh sedang besar ataupun sedang kecil ataupun sedang tidak ada iman, itu gimana Pak indikatornya biar kita tahu? Ya, bagus ya Pak. Jadi iman itu di dalam Alkitab itu ada beberapa jenis ya. Ada yang imannya kecil sebesar biji sesawi, ada yang besar imanmu ibu, ya. Ada yang sempurna imanmu, nah, ya. Ada macam-macam ya. Nah, tapi tidak dikatakan besarnya itu sebesar apa, itu enggak. Tapi ada yang iman sebesar biji sesawi, ada yang besar imanmu ibu, itu yang menyelamatkan anakmu, ada yang sempurna imannya, ada yang apalagi ya, penuh imannya dan sebagainya. Nah, tapi saya mau mengatakan begini, kita beriman kepada siapa sih? Nah, kita beriman kepada Kristus. Nah, saya bisa jawab begini, kapan kita nggak beriman? Ya kalau kita tidak percaya sama Kristus, itu udah pasti tidak beriman. Kapan kita beriman? Ketika kita percaya kepada Kristus. Nah, ketika kita percaya kepada Kristus, tinggal imannya besar, imannya kecil, imannya penuh, sempurna, atau bagaimana? Nah, itu beda lagi. Ya. Nah, jadi kapan kita mengetahui bahwa kita lagi beriman apa enggak? Gitu loh. Ya, gampang Bapak Ibu. Ketika kita beriman, ya ketika kita mempercayai Kristus. Nah, kalau lagi kita punya masalah, kita datangnya ke siapa? Kalau kita datangnya kepada Kristus, kita masih beriman, Bapak Ibu. Tergantung nanti besar atau kecil ya. Tapi waktu kita punya masalah, kita datangnya tidak ke Kristus, tapi kita berkeluh kesah. Kita datangnya ke dukun. Karena di dunia ini hanya dua. Kalau nggak Tuhan, hantu atau setan kan? Nggak ada yang tengah-tengah. Nah, jadi kalau ketika kita datang kepada Tuhan, ya kita tinggalkan yang ini. Kalau kita datang ke dukun, pasti kita tinggalkan Tuhan. Nah, jadi antara kita percaya atau tidak percaya itu saja. Nah, tinggal nanti kalau percaya, seberapa besar percayanya. Contoh, masalah ini, katakanlah hari ini kita masalahnya sakit apa namanya? Sakit COVID. Nah, saya percaya sama Yesus. Yesus adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Nah, kita bilang begitu kan? Saya percaya saya akan sembuh. Lalu, dalam hatinya dia berpikir begini, iya enggak ya, saya sembuh enggak ini ya? Nah, lalu dia mulai berpikir, kayaknya enggak cukup ini, hanya berdoa. Saya perlu ke dokter. Nah, gitu kan? Nah, apakah dia tidak beriman kepada Kristus? Dia beriman, Bapak Ibu. Tapi kadar imannya tidak hanya kepada Kristus, tapi mulai kepada dokter. Saya tidak mengatakan ke dokternya salah, enggak. Kan kita bicara tadi tinggal bicara iman, imannya sebesar apa, kan begitu kan? Nah, orang yang benar-benar full beriman, dia mengatakan Kristus pasti sembuhkan aku. Nah, bukan berarti dia tidak minum obat dan sebagainya ya. Kalau memang ada obat di situ batuk, ya minumlah. Ya, mungkin karena sudah susah makan, ya minum air jahe panas, ya minumlah. Karena imannya kan kepada Kristus, tapi tubuh kita ini kan perlu makanan, asupan. Ya nggak bisa kita berdoa Tuhan sembuhkan terus nggak makan, ya lemes badan. Iya kan? Nah, tapi kadar iman itu dilihat di situ. Apakah imanmu besar penuh hanya kepada Kristus atau tidak? Nah, karena ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ya. Roh jiwa kita memang beriman Bapak Ibu, ya, tapi tubuh kan juga perlu asupan makan. Ya. Jadi jangan katakan, "Oh, saya beriman aja kepada Tuhan tapi nggak makan," ya nggak bisa. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, masalah kita bagaimana kita menghadapinya kembali. Tetap
masalah bisa dipakai untuk kita naik pujian. Nah, tinggal kita minta, Tuhan, ini masalahku. Tuhan, mampukan aku menjalaninya. Berikan hikmat untuk aku menyelesaikannya, sehingga aku tampil sebagai pemenang. Nah, bersama Engkau, aku sanggup menyelesaikan masalah ini. Ya, jadi bukan ditengking masalah, aku tengking, aku usir di dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Enggak begitu, ya. Kalau roh jahat bisa ditengking, Bapak Ibu, tapi kalau masalah enggak ditengking, dihadapi. Tadi kan hadapi, hadapi, ya. Realitanya kenyataan hadapi, gitu lah. Gitu, Pak, ya, Pak Panggabean ya, Pak, ya. Oke, ada yang lain? Kalau tidak, kita akhiri. Tidak ada ya? Oke, kalau nggak ada, terima kasih Bapak Ibu. Ya, senang saya bisa masuk satu sesi di pengajaran Komseri 100. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kalau kami boleh belajar. Berkati apa pengajaran yang telah kami hamba-Mu sampaikan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan pengajaran ini, sehingga kami boleh bertekun hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih.